Ya, Gus Miftah dan pesulap merah apakah perlu merasakan santet pasca Gus Samsudin disebut dukun? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan kita ada spiritual yaitu Mbak Priska Indigo. Ini Mas Ahmed belum bisa mengegas, Mbak Hilo juga belum mengegas karena malam ini terkendala sama mereka ada menghadiri perwiritan, Mbak. Kalau tempat kita ini masih ada perwiritan ya. Iya, Mas. Ya. Jadi di sini temanya adalah perlukah ya sosok Gus Miftah ataupun pesulap merah itu untuk merasakan santet? Dan apakah yang Mbak Priska rasakan sendiri? Mereka ini sebetulnya udah pernah disantet, Mas, tapi mereka nggak sadar. Nah, mungkin Mbak bisa jelasin. Yang nanti mungkin saya bantu tambahkan kalau ada mungkin Mbak kurang tahu ya cerita-ceritanya. Nah, mungkin bisa disambut dulu, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, di sini Priska membahas tentang Gus Miftah dan pesulap merah ya, Mas. Kenapa saya bilang tadi di judul awal haruskah merasakan santet gitu ya, Mas? Iya, Mbak. Gini, Mas. Kalau dibilang haruskah, kemungkinan harus karena biar mereka tuh merasakan gitu loh. Biar mereka merasakan ya. Iya, gitu. Tapi tanpa mereka sadari juga mereka sebenarnya udah terkena sih, Mas, itu tadi. Tapi Mbak, belum santet sendiri ada berapa sih golongannya gitu? Santet sendiri ada 3 golongan yang saya tahu ya, Mas. Itu yang pertama itu yang ringan. Seperti sakit biasa gitu, Mas. Bukan yang sakit parah gitu kan. Iya. Itu sakit biasa, itu mungkin santet yang ringan. Nah, santet yang kedua, Mas, itu santet yang membuat kita sakit dan tidak bisa apa-apa, Mas. Ada ya santet seperti itu ya? Ada, Mas, kita berobat kemana-mana, udah gitu kan, ke dokter katanya nggak ada penyakit, udah gitu kita berobat ke orang pintar, itulah menjelaskan bahwasannya ini terkena santet gitu kan. Tapi yang masih bisa disembuhkan. Nah, itu tadi, Mas. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, Mas, itu santet yang benar-benar sakti sih saya bilang gitu kan. Gitu terkena 2 hari mungkin orangnya bisa meninggal, Mas. Oh, ini dalam konteks santet yang untuk menjatuhkan orang ya? Iya, benar. Kalau santet sendiri kan banyak ya, Mbak. Kayak untuk memikat gitu benar. Ya, untuk membuat hubungan orang jadi kacau ya, benar. Banyak ya kategori santet ya. Tapi kalau untuk membuat orang itu drop karena kita nggak senang sama dia, ini ada 3 golongan tadi ya? Ada 3 golongan, Mas. Nah, yang Mbak lihat dari Gus Miftah ataupun Gus Pesulap Merah, pernah nggak merasakan santet itu, Mbak? Atau mereka sengaja mengeloskan gitu? Ini logika kok, ini karena ini saya minum jadi begini gitu. Ada nggak tuh? Saya rasa ada, Mas. Mereka pernah merasakan itu, cuman itu tadi, Mas, sama mereka dianggap ini angin lalu gitu, Mas. Karena mereka sendiri tahu bahwasannya mereka ini terkena santet gitu loh. Oh, selanjutnya kalau kemarin kan ada kabar Gus Miftah nih, Mbak, muntah-muntah nih. Iya, benar. Muntah-muntah di panggung pas menyebut Gus Samsudin dukun. Iya, benar. Kalau pesulap merah yang terakhir itu menyindir keras Ida Dayak ya. Kemudian channelnya sepi dan dia mendapatkan hukum adat. Iya. Ya. Nah, menurut Mbak itu semua gimana? Apakah itu ulah dari mengolok-olok Gus Samsudin? Mereka dapat cobaan atau santet yang mereka dapatkan itu, Mbak? Yang saya lihat ya, Mas, dari Gus Miftah itu yang muntah-muntah itu, Mas, gitu kan. Kemungkinan itu karma sih, Mas. Karma ya? Ya, karma dia. Karena berbicara tidak dipikirkan dulu gitu loh, Mas, kan gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia membicarakan Gus Samsudin adalah dukun gitu kan. Sebenarnya kita tahu Gus Samsudin itu bukan dukun gitu kan. Iya. Makanya kalau dibilang pesulap merah yang kemarin turun penontonnya, Mas, itu mungkin salah satunya hukum alam sih, Mas, gitu. Hukum alam ya. Tapi ini udah naik lagi, Mbak, tapi dengan konten yang sama selalu menjatuhkan orang. Bahkan kemarin Gus Samsudin bebas dari penjara, yang dituduh mentok-mentok sama dia Gus Samsudin akan lama di penjara, bersalah dan lain-lain. Itu tanggapannya kurang memuaskan sih, Mbak. Artinya seharusnya kalau Gus Samsudin terbukti bebas tidak bersalah, seharusnya dia klarifikasi. Klarifikasinya bagaimana dia bersalah, karena menuduh orang ya di pengadilan dia tidak bersalah, tapi di mulut dia bersalah.
Berarti kan dengan tidak langsung dia menyatakan ya, yang dia katakan ini lebih benar daripada pengadilan. Benar. Padahal tidak seperti itu kan, Mbak? Kan kita tahu sendiri konteksnya itu seperti apa ya, Iya. Mas. Tanpa dia berkoar-koar juga kita Iya. tahu gitu kan. Makanya semalam saya sempat bilang gini loh, Mbak, ke pesulap merah ya, sama penggemar-penggemarnya ngeyel juga, Mbak. Saya bilang ini konten loh, ada di video itu deskripsi bahwasanya ini hanya hiburan semata. Iya, benar. Lah kalau kita nonton dari video yang diperkarakan, di dalamnya itu Gus Samsudin bukan sebagai dukun malah. Bukan, Mas, bukan. Ya sebagai kiai yang ingin menobatkan. Jadi konteksnya udah salah, ditambah lagi pesulap merah yang terus-terusan mengolok. Iya. Ya. Kalau saya bilang kembali lagi, apakah Gus Samsudin yang kena ajab Iya. karena praktek perdukunan? Ya, saya jawab tidak, Mbak. Orang Gus Samsudin bebas kok. Iya, benar. Kalau dia memang bersalah, dia akan dihukum. Nah, jadi di sini yang Mbak ingin peringatkan apa untuk Gus Miftah ataupun pesulap merah ke depannya? Kan pasti mereka masih memakai Gus Samsudin untuk bahan lelucon mereka, katakan. Itu Gini, apa? Mas, kalau yang saya lihat untuk saat ini ya, Mas, Iya. itu masih gini loh. Mereka tuh memperingatkan mereka tuh supaya gini, stop lah gitu, jangan mengolok-ngolok gitu. Udah banyak sih yang dari penonton kurang, dari muntah-muntah. Sebenarnya itu udah salah satu teguran sih ya, Mas, sebenarnya. Supaya tidak mengolok-ngolok orang lagi, tidak menjatuhkan orang lagi gitu kan. Jadi stop lah gitu sih sebenarnya, Mas. Memang di sini kita kayak mana ya, Mbak ya? Melihat netizen pun kadang geram sendiri, penggemar Gus Samsudin itu sih, Mbak, apa ya? Jengkel gitu kan sama penggemarnya Gus Miftah ataupun pesulap merah gitu. Walaupun di samping itu mereka juga sebetulnya menggemari nih sosok Gus Miftah ataupun sosok pesulap merah gitu. Tapi karena suatu permasalahan yang nggak perlu diperdebatkan gitu, yang nggak perlu dibahas, tapi dibuat jadi bahan lelucon, itu yang sebetulnya jadi penggemarnya itu saling serang gitu. Iya, benar. Ya kan kalau ustadz itu kan, Mbak, seharusnya mendamaikan. Itu sih harapannya gitu. Iya, harapan kita ke depannya seperti itu. Namanya juga gelarnya udah ustadz, Mas. Jadi apapun ceritanya harus mendamaikan, harus berwibawah lah gitu. Iya, makanya seorang pesulap merah ini kan saya lihat dia kelahiran tahun 95 ya. Walaupun masih muda, tapi karena pembawaannya dewasa, seharusnya sifatnya juga lebih dewasa dong. Seharusnya. Ya. Tapi yang kita lihat malah terbalik ya, Mas. Iya. Gitu. Kalau misalkan gini ya, kalau pesulap merah merasakan adanya penipuan dan banyaknya korban, berarti kan itu udah tindakan pidana. Bukan dia yang harus turun tangan, Mbak. Iya, bukan dia yang harus turun tangan, tapi pihak berwajib lah. Buktikan dong, mana yang dari pesulap merah membongkar, kemudian mereka masuk penjara. Tunjukkan. Iya, benar. Nah, ini kan hanya sebatas konten. Iya. Dia hanya sebatas konten gitu loh. Pesulap merah juga, Gus Samsudin kemarin masuk penjara bukan karena laporan dia, Mbak, MUI. Makanya bingung saya. Jadi bukan karena laporan dia lah gitu ya, Mas. Makanya ini yang saya bilang tadi, dia itu mencoba untuk mengolok-olok semua supaya kontennya itu naik mungkin. Iya, Mas. seperti itu, Mbak. Tapi ya salah sih sebenarnya, itu semua salah, nggak boleh Oke. seperti itu gitu loh. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman. Kita bahas di part berikutnya.